Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramadianti Oktirania Diansyah with student IDTD number 23029099. In here, I will explain about example of Cangellosi taxonomy. This video was created to fulfill the assessment task of mathematical learning. In Cangellosi taxonomy, the cognitive domain divided into two main levels. First is knowledge level and second is intellectual level. At the knowledge level, there are several aspects. First is simple knowledge. Simple knowledge is the behavioral construct of a target level of knowledge is considered simple knowledge if the content that the student must remember involves no more than one response to a particular stimulus. The example is 10 prime numbers less than 20. Pada aspek yang pertama yaitu simple knowledge atau pengetahuan dasar. Nah, ini merupakan pengetahuan yang paling dasar, yaitu mengingat satu informasi sebagai respon terhadap stimulus. Nah, contoh dari soalnya yaitu menyebutkan bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, pada contoh soal ini, siswa hanya perlu menyebutkan saja dan mengingat, tidak berpikir lebih jauh. Second is knowledge of process. The target behavioral construct of the knowledge level is considered knowledge of process if the content that student must remember is the sequence of steps in a procedure. The example is, Donnie was given the task of solving the following equation: 3x plus 5 equals 20. Explain the solution step that Donnie must do to find the value of x. Jadi, pada knowledge of process ini atau pengetahuan proses, siswa diharapkan mengingat dan memahami urutan langkah-langkah dalam suatu prosedur. Pada soal tersebut, siswa harus menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan nilai X tersebut. Nah, itu adalah sebuah pemahaman prosedural dan tidak hanya mementingkan nilai akhir saja. Now, I will explain about intellectual level. In intellectual level, there are several aspects. Next is the comprehension of communication. The goal of understanding communication requires students to determine the explicit or implicit meaning of a message. Is the level emphasizes students' ability to interpret and describe ideas expressed by others. The example of the comprehension of communication dapat dilihat pada PPT berikut. Nah, pada the comprehension of communication ini, yaitu pemahaman komunikasi, siswa harus dapat mengetahui makna dari pesan yang disampaikan pada soal, baik yang secara tersurat maupun yang tersirat. Nah, pada soal yang saya berikan itu, di sini menguji sejauh mana siswa bisa menafsirkan dan menjelaskan ide yang diterima orang lain. Nah, di sini diketahui bahwa Dina itu berkata jika membagi setengah dengan seperempat hasilnya adalah 2 karena seperempat masuk 2 kali di dalam setengah. Nah, apakah pernyataan Dina benar? Nah, jadi di sini siswa disuruh untuk lebih menafsirkan atau menjelaskan ide pada soal tersebut. Nah, bukan hanya mencari tahu hasil akhir, tetapi harus menafsirkan dan menjelaskan ide dari soal tersebut. Next is conceptualization. Nah, the goal of conceptualization requires students to use inductive reasoning to first distinguish example of a particular concept, ideas, or abstraction from things that are not example of that content. Second, understand why certain relationship exists. The example of conceptualization is explain why the result -3 times -4 is positive and not negative. Use the concept to opposite values or number patterns to support your explanation. Nah, pada tahap conceptualization atau konseptualisasi, siswa itu dilibatkan untuk menalar secara induktif. Nah, di mana siswa harus membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Lalu yang kedua yaitu memahami alasan mengapa hubungan itu terjadi. Pada soal disuruh menjelaskan sesuatu, yaitu kenapa negatif dikali negatif itu hasilnya positif, kenapa tidak negatif. Nah, di sini pada soal ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu konsep.
Next is application. The application goal requires students to use deductive reasoning to decide how to solve a particular problem. The example bisa dilihat pada PPT berikut. Nah, pada tahap aplikasi ini, siswa harus bisa menggunakan penalaran deduktif untuk memutuskan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pada soal tadi yaitu sebuah taman yang berbentuk persegi, masalah dari sebuah taman berbentuk persegi ini itu fokus pada kemampuan menerapkan rumus prinsip hukum dalam konteks dunia nyata. Sini disuruh untuk menghitung luas taman, tapi konteksnya itu dunia nyata, yaitu pada sebuah taman. Next is cognitive that exceed application. Some objective require students to demonstrate cognitive behavior that are higher than the application level. Nah, the example of cognitive that exceed application ini dapat dilihat pada PPT berikut ini. Pada level ini, siswa itu diminta untuk berpikir kritis, kreatif, seperti mengevaluasi, menganalisis, dan membuat kesimpulan konseptual. Nah, dari contoh yang telah saya berikan, siswa itu diminta untuk menggunakan nalar yang tinggi untuk menjelaskan dan mengevaluasi suatu situasi, di mana itu suatu situasi di mana dua kelas memiliki rata-rata nilai matematika. Dan berikan di mana siswa yang memiliki kelas yang memiliki performa siswa lebih stabil, dan jelaskan dan berikan interpretasi. Nah, di situ siswa digunakan untuk menalar tinggi, menjelaskan dan evaluasi suatu situasi. Okay, that's all from me. I'm sorry for all my mistakes. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.